Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar struktur cerpen dan kebahasaan cerpen. Struktur cerpen terdiri atas 1. Abstrak, merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Simaklah contoh berikut ini. Kesedihan masih mendera diriku. Setelah ditinggal pergi pendamping hidupku, kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Struktur yang kedua, orientasi, berisi pengenalan cerita, baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun bibit-bibit masalah yang dialami tokoh. Simaklah contoh berikut ini. Tak terasa, ini sudah 40 hari kepergian istriku dan 7 hari kepergian anakku. Sedih dan duka itu tentu masih ada, namun menipis. Setipis kain tisu yang sering aku gunakan untuk menyeka air mata dan ingusku karena berduka. Struktur ketiga, komplikasi. Bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Bagian ini pula yang paling menegangkan dan rasa penasaran pembaca tentang cara sang tokoh dalam menyelesaikan masalahnya bisa terjawab. Dalam bagian ini, sang tokoh menghadapi dan menyelesaikan masalah itu yang kemudian muncul konsekuensi atau akibat tertentu yang meredakan masalah sebelumnya. Simaklah contoh berikut ini. Sampai sang rusa sedang bahagia, ternyata banyak rintangan yang akan dilalui rusa yang sedang berbahagia ini. Di padang rumput tersebut juga dihuni oleh binatang lain, termasuk binatang buas. Struktur keempat, evaluasi, merupakan bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakan. Komentar yang dimaksud dapat dinyatakan langsung oleh pengarang atau diwakili oleh tokoh tertentu. Pada bagian ini, alur atau konflik cerita agak mengendur, tetapi pembaca tetap menunggu konflik selanjutnya sebagai akhir dari cerita. Simaklah contoh berikut ini. Beberapa hari setelah itu, istri saya mulai kendur ketegangannya. Kalau saya lupa menutup kopi Nescafe, biasanya dia marah-marah kalau bekas kopi susu itu dijilati tikus. Tetapi sekarang tidak mendengar lagi sewotnya. Begitulah kedamaian rumah kami mulai nampak, sampai pada suatu pagi, istri saya mendengar sayup-sayup cicit-cicit bunyi bayi tikus. Inilah gejala perang Baratayuda akan dimulai lagi di rumah kami. Struktur kelima, resolusi, merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Bedanya dengan komplikasi, pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Dapat dikatakan pada bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa yang perlu mendapat penyelesaian sebagai langkah beres-beres. Simaklah contoh berikut ini. Sang rusa tadi pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya dengan mencari teman dari kelompok rusa lain. Dan ia pun bahagia karena telah mendapatkan teman dari bangsanya sendiri. Struktur yang keenam adalah koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita yang mengandung makna dari cerita atau amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Simaklah contoh berikut ini. Kita harus bahagia memiliki teman, karena selain merasa aman, memiliki teman juga membuat kita tidak merasa kesepian, meskipun kita di tempat yang indah dan memiliki segalanya. Tanpa teman,
kita akan sendiri dan tidak merasa bahagia. Seperti teks lainnya, cerpen pun memiliki kaidah kebahasaan, yaitu 1. Menggunakan bahasa tidak baku atau tidak formal, karena cerpen mengisahkan gambaran kehidupan sehari-hari. Contoh kata tidak baku yang dapat kita jumpai dalam cerpen yaitu kemasukan, item, enggak, bukan, kenapa, kebelet, dan wah. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Contohnya, sosoknya tinggi, perawakannya gagah, rambutnya beruban. Ciri kebahasaan yang ketiga, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan. Ciri kebahasaan yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Contohnya, salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Ciri kebahasaan kelima, bisa menggunakan gaya bahasa yang bermakna konotasi seperti majas. Contohnya, mulut terminal, bajing loncat, dan pucuk langit. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur cerpen dan kaidah kebahasaan cerpen. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.